Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, saya Rahma, Bu Rahma, yang nanti akan memandu adik-adik bersama dengan Bu Yuni terkait dengan praktikum biomedik 1. Untuk percobaan ketiga, kita akan melakukan praktek terkait dengan darah. Nah, di situ untuk praktikum terkait dengan darah ini nanti ada beberapa tahapan. Nanti ada praktek terkait dengan untuk menentukan kadar hemoglobin, lalu kemudian untuk melakukan pengetesan golongan darah, agglutinogen, agglutinin, lalu kemudian waktu koagulasi, kemudian kita juga akan menentukan waktu pendarahan, kemudian menghitung jumlah eritrosit dan menghitung jumlah leukosit. Untuk percobaan yang terkait dengan darah yang pertama itu terkait dengan menentukan kadar hemoglobin. Tapi sebelum kita melakukan praktikum terkait dengan darah, yang perlu adik-adik ketahui, waktu praktikum menggunakan darah, kita membutuhkan sampel darah. Untuk sampel darah itu, untuk praktek kita biasanya kita ambilkan dari darah kapiler ataupun darah vena. Darah kapiler itu di mana? Nanti adik bisa mencari tahu lagi lebih dalam terkait dengan darah kapiler dan darah vena. Tapi pada intinya untuk darah kapiler biasanya kita akan ambil dari jari. Dari ujung jari ataupun dari misalnya di daun telinga seperti ini. Kalau misalnya darah vena biasanya kita lihat di pergelangan tangan atau di sini mana ya, di nadi di sini, di mana ini, di pangkal, di dekat siku ya, di dekat sendi di sini ini. Lah, kenapa kita ambil darah kapiler, kenapa kita ambil darah vena? Perbedaannya ada di sini. Kalau kita membutuhkan darah dalam jumlah banyak, maka kita membutuhkan sampel yang diambil dari darah vena. Dan itu menggunakan jarum suntik. Seperti kalau adik-adik pernah tes darah di laboratorium, itu menggunakan jarum suntik, maka itu yang dinamakan pengambilan darah vena. Tetapi kalau adik-adik pernah melakukan tes golongan darah yang diambil adalah di bagian ujung jari, itu adalah darah kapiler. Karena yang dibutuhkan hanya sedikit. Nah, untuk praktikum hemoglobin kita menggunakan darah kapiler. Terkait dengan darah kapiler dan vena mungkin itu pengantarnya. Nanti dari praktikum dari video praktikum mungkin nanti akan lebih banyak dijelaskan bagaimana cara mengambil darah vena ataupun darah kapiler tersebut. Tapi nanti kalau kita lihat praktikumnya sih sepertinya kita hanya perlu menggunakan darah kapiler saja. Masuk ke materi. Untuk menentukan kadar hemoglobin kita membutuhkan alat yang dinamakan hemoglobimeter seperti ini. Alat seperti ini nanti ketika kayak unboxing ya ini ya. Kita melihat isinya ada ini cairan HCl. Di sini ada cairan HCl-nya, lalu kemudian ada ini adalah tempat untuk melihat. Jadi nanti hemoglobimeter ini adalah alat yang dipakai untuk menentukan kadar hemoglobin pada manusia dengan metode Sahli, yaitu dengan membandingkan antara warna darah yang kita ambil dengan ini, pinggirannya ini, darah yang di sini ini. Lah, ini karena kita membandingkan darah yang kita ambil dengan, nanti darah yang kita ambil itu kita masukkan pada tabung seperti ini, nanti kemudian kita kasih tengahnya, kita bandingkan dengan warna yang ada di sebelahnya. Lah, karena kita melakukan perbandingan warna, maka biasanya disebut sebagai kalorimetrik. Seperti ini. Nah, kembali ke alat. Ini namanya hemometer atau hemoglobimeter. Seperti ini. Nanti di sini isinya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada isinya berupa HCl, lalu kemudian ada ini hemometernya di sini, hemometernya. Kemudian ini ada tabung yang nanti akan kita memasukkan sampel darahnya. Lalu kemudian di dalam isi tabung ini, dalam isi hemoglobimeter ini ada ini pengaduk. Nanti kita akan pakai untuk mengaduk darah
dan cairan HCl-nya yang telah kita campur. Lalu kemudian di sini ada pembersihnya, karena kalau setelah dipakai biasanya kita dibersihkan lagi, atau sebelum dipakai juga dibersihkan agar tidak bercampur dengan darah yang sebelumnya. Karena kalau bercampur dengan sampel yang sebelumnya, dia akan mengganggu proses identifikasi kadar hemoglobin yang akan kita lakukan. Takutnya menjadi tidak valid datanya karena tercampur dengan sampel yang sebelumnya. Selain itu, ini ada selang biasanya dipakai untuk menghisap darahnya nanti, karena kita menggunakan darah kapiler, maka darah kapiler itu harus kita hisap, lalu kemudian baru kita masukkan ke dalam ini hemometer. Tuh. Nanti untuk cara kerjanya, bagaimana hemometer itu digunakan, bagaimana metode Sahli tadi ya, dengan metode Sahli dengan dasar kalorimetrik tadi itu akan dilakukan. Nanti akan diberikan video tutorial yang lain terkait dengan cara kerja dari penentuan kadar hemoglobin. Tadi setelah pengenalan alat, mungkin perlu saya sampaikan sedikit bahwa apa sih gunanya kita melakukan praktikum kadar hemoglobin ini? Tujuannya kita akan memberikan bekal kepada adik-adik terkait dengan pemahaman sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah, kita ketahui bahwa sistem peredaran darah terdiri dari jantung, ya kan? Kemudian darah itu sendiri. Lah, dari darah itu nanti ada bagian yang cairan namanya plasma darah, dan ada bagian-bagian yang berbentuk padat yang ada yang namanya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, kadar hemoglobin itu ada pada granula atau bagian padatan darah di eritrosit. Jadi hemoglobin tadi sangat tergantung dari jumlah eritrosit yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau eritrositnya tinggi atau cukup gitu, berarti kemungkinan kadar hemoglobin kita juga cukup atau normal. Tapi ketika ada hal-hal yang ekstrim yang membuat volume darah kita nanti juga otomatis, kalau volume darahnya berkurang, otomatis akan pengaruhi jumlah eritrosit kita, maka nanti bisa juga menurunkan kadar hemoglobin kita. Lalu apa saja yang bisa mengakibatkan turunnya eritrosit pada tubuh kita? Biasanya kalau perempuan ada menstruasi, ada nifas, ada melahirkan, otomatis itu volume darah akan berkurang karena mengalami pendarahan. Otomatis pasti kadar kadar eritrositnya juga berkurang. Kalau eritrositnya berkurang, maka kadar hemoglobinnya juga akan berkurang. Bisa juga karena adanya penyakit, misalnya fisiologis kayak anemia atau kekurangan Fe, adanya keseimbangan hormon, lalu kemudian ada kerusakan eritrosit, ataupun penyakit-penyakit lain seperti kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi kadar eritrosit yang otomatis nanti akan mempengaruhi kadar hemoglobin. Lalu untuk memperdalam materi terkait dengan kadar hemoglobin, adik-adik bisa membaca terkait dengan sistem peredaran darah. Lah, darah itu kan berfungsi untuk menghantarkan sari-sari makanan, plasma darahnya ya, berfungsi untuk menghantarkan sari-sari makanan. Kemudian untuk bagian padatnya seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit itu memiliki bagian-bagian sendiri. Ya, untuk eritrosit itu memiliki bagian yang dia berfungsi untuk membawa hemoglobin tadi. Hemoglobin fungsinya untuk apa? Biasanya dipakai untuk membawa oksigen. Jadi hemoglobin itu berikatan dengan oksigen, disebut sebagai oksihemoglobin, yang itu oksigen itu akan dibawa ke seluruh tubuh, masuk ke dalam sel yang digunakan untuk oksidasi. Jadi kalau kita kekurangan eritrosit, otomatis akan kekurangan hemoglobin, dan itu akan mengakibatkan biasanya kita lemes, mengantuk, lalu kemudian cepat capek, bahkan ada yang sampai misalnya gangguan fisiologis, misalnya rambutnya rontok, lemah, lesu, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan sana. Untuk memperdalam dan nanti untuk membahas, adik-adik bisa mempelajari tentang peredaran darah, lalu kemudian terkait dengan eritrosit dan kadar hemoglobin. Tadi alat sudah, kemudian sekilas untuk apa toh hemoglobin itu, kemudian fungsinya di darah
di tubuh kita seperti apa, kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan nanti adik-adik diminta membahas setelah nanti adik-adik akan mendapatkan video tutorial tentang bagaimana cara menghitung kadar hemoglobin. Nanti setelah dapat video tutorial menghitung jumlah hemoglobin, nanti adik-adik akan mendapatkan data. Data itu isinya adalah data yang sudah tahun sebelumnya ya, karena kita sekarang COVID ini sehingga kita tidak bisa praktikum langsung. Kalau praktikum langsung kita ngambil darah dari mahasiswa yang melakukan praktek, tapi ini karena tidak praktikum langsung, maka data itu diambilkan dari data tahun lalu. Jadi kita mengambil sampel darah dari mahasiswa yang praktikum tahun lalu, kemudian nanti kalian akan diberi datanya secara langsung. Jadi tidak perlu mengambil, hanya melihat video, tapi akan diberi datanya. Data itu nanti akan meliputi kadar hemoglobin baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa, nanti kalian rata-rata. Lalu yang harus dibahas apa? Yang harus dibahas adalah satu, nanti adik-adik akan diminta untuk membahas apa kegunaan reagen. Nah, di buku petunjuk praktikum adik-adik bisa lihat di bagian akhir itu ada bahan yang kita pakai yaitu HCl, dan juga nanti ada Aquades. Itu fungsinya untuk apa? Itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar Hb seseorang. Nah, itu adik-adik juga perlu cari tahu, cari teorinya, kemudian cari referensinya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin. Setelah itu, adik-adik dari data yang tadi diberikan ada data perempuan dan laki-laki. Nanti adik-adik membandingkan bagaimana hemoglobin pada perempuan, bagaimana hemoglobin pada laki-laki. Kemudian dibandingkan, karena memang kadar normal hemoglobin pada laki-laki dan perempuan berbeda. Lalu kalau memang perlu dibandingkan dengan normalnya. Jadi kadar hemoglobin perempuan normal itu berapa sih? Gitu. Kamu laki-laki normal itu berapa sih? Kalau udah digabungkan, dibandingkan, kemudian adik-adik bahas. Normal enggak ini kandungan hemoglobin pada sampel tadi yang diberikan tadi? Kalau tidak normal, apa yang kira-kira atau faktor resiko yang menyebabkan adanya keabnormalan kadar hemoglobin pada sampel yang kita ambil tadi? Lalu kemudian adik-adik dalam praktikum ini juga diminta untuk mencari secara teoritis tentu saja apa solusi baik itu promotif, preventif ataupun kuratif untuk menanggulangi masalah kekurangan kadar hemoglobin. Kemudian setelah itu nanti adik-adik juga harus mencari tentang ketidaknormalan Hb pada manusia. Baik, nanti pembahasan itu yang saya sampaikan tadi ada pada buku petunjuk praktikum yang nanti akan diberikan juga kepada adik-adik di setiap sesinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penentuan kadar hemoglobin. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun ketidakjelasan, nanti adik-adik bisa menghubungi saya via Japri ataupun via grup di nomor HP saya. Nanti untuk nomor HP saya bisa tanyakan kepada laboran juga apabila memang membutuhkan kontak langsung dengan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kadar hemoglobin. Nanti kita akan lanjut dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.